masuk ke week 4 ya, yaitu materinya literatur review dan juga hipotesis. Nah, kita masuk aja. Jadi, apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama itu ada definisi, jenis, dan juga tujuan literatur reviewnya. Kemudian kita masuk ke pendekatan penelitiannya, ada deduktif versus induktif. Kemudian langkah-langkah literatur reviewnya, sumber dan evaluasi literatur, dan juga aku udah input panduan PPK IPB-nya. Dan yang terakhir, kita belajar hipotesis. Oke, lanjut. Kita masuk ke definisi literatur review. Jadi, misalnya literatur review itu apa sih? Jadi definisinya proses melihat kembali, seperti namanya review ya. Jadi itu ulang, review itu melihat. Jadi melihat kembali penelitian sebelumnya, seleksi dan juga evaluasi kritis literatur untuk membangun kerangka teori. Nah ini kata kuncinya, membangun kerangka teori dan menghindari duplikasi. Nah tujuan utamanya, pertama menghindari duplikasi, tadi juga udah sempat di-mention, atau reinventing the wheel. Kemudian yang kedua ada memposisikan penelitian dalam konteks akademik. Yang ketiga, mengidentifikasi gap penelitian kita. Kemudian yang keempat, memperkenalkan terminologi kunci. Nah, kita masuk. Setelahnya ada manfaat literatur review. Jadi sebenarnya ini udah bisa kalian baca sendiri. Jadi yang pertama itu ada memastikan masalah penelitian kita tuh emang belum ada atau belum terjawab gitu. Jadi kita lihat penelitian terdahulu tuh udah bahas apa sih yang belum apa. Kemudian yang kedua menawarkan ide atau perspektif baru. Jadi dari penelitian yang belum terjawab mungkin kita bisa membentuk atau jadi intervensi baru gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada menghubungkan dengan penelitian lain di bidang serupa. Dan setelahnya ini beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari literatur review. Bisa kalian baca sendiri atau skip aja videonya ya. Kemudian literatur review. Jadi jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama ada naratif, yaitu berupa ringkasan. Intinya ringkasan sih, ringkasan kritis literatur terkait topik kita. Contohnya itu misalnya analisis kritis 10 jurnal tentang kerja rem gitu. Kemudian literatur review yang kedua itu jenisnya ada namanya annotated bibliografi, yaitu daftar sumber dengan ringkasan dan juga evaluasinya. Misalnya kita dapat sumbernya Smith di penelitian 2021, yaitu kita tulis tuh evaluasinya survei 500 karyawan dan relevansi untuk produktivitas. Kemudian jenis ketiga ada sistematik, yaitu analisis terstruktur dengan kriteria ketat. Contohnya meta-analisis 50 studi tentang kepuasan kerja. Yang keempat nih, yang terakhir jenisnya ada sistematik kuantitatif, yaitu ini tuh kombinasi naratif dan meta-analisis gitu. Contohnya apa sih? Misalnya analisis regresi dari 30 dataset produktivitas gitu. Nah, kemudian ini aku juga udah uh, buat materi strategi membaca literatur. Nah, yang pertama itu kita previewing gitu dulu, yaitu membaca judul dan abstrak untuk menilai relevansi dengan topik kita. Dan juga evaluasi kualitas jurnal yang kita dapatkan kok gimana sih gitu. Misalnya di IPB itu kita harus biasanya Sinta 2 minimal, atau citasi harus lebih dari 50. Nah, yang kedua itu annotating, yaitu catat keterkaitan ide antar literatur-literatur yang udah kita temui, kemudian juga highlight dan marking bagian-bagian pentingnya gitu. Kemudian ada summarizing, yaitu ringkas inti literatur dengan kata-kata kita sendiri. Jadi setelah kita pahami, kita coba tulis ulang gitu pemahaman kita. Kemudian comparing, yaitu membandingkan teori yang berbeda atau perspektif lain. Oke. Jadi kita masuk ke pendekatan literatur reviewnya. Jadi terbagi menjadi 2, yaitu deduktif dan juga induktif. Deduktif itu dia itu mulai dari uh, teori, baru dia uji dengan data yang ada. Kalau induktif itu kebalikannya, dia itu membangun teori dari data gitu. Jadi datanya udah ada, mulai dari data kita bangun teori baru. Kemudian deduktif. Deduktif itu biasanya datanya kuantitatif atau angka. Kalau induktif itu datanya kualitatif atau berupa non-angka atau narasi. Nah, deduktif itu desainnya terstruktur dari awal. Jadi kita udah buat desain atau metodenya itu terstruktur mau gimana-gimananya. Kalau induktif itu karena datanya berupa kualitatif ya, jadi masih fleksibel. Desainnya bisa berubah selama penelitian. Nah, deduktif itu peneliti atau kitanya itu independen dari objek penelitian kita. Kalau induktif itu, kita sebagai peneliti itu bisa jadi bagian dari proses penelitian kita gitu. Kita ikut. Nah, contoh deduktif itu misalnya menguji hipotesis bahwa media sosial menurunkan produktivitas misalnya. Kalau induktif itu berupa wawancara misalnya, wawancara orang tentang penggunaan media sosial mereka. Nah, kemudian kita masuk ke, tadi kan udah
teori dari dua pendekatan. Jadi bagaimana kita memilih pendekatan yang bisa kita pakai. Yang pertama itu kita bisa pertimbangkan. Pertimbangannya itu ada topik penelitian kita. Jadi topik kita tuh benar-benar membahas tentang apa sih gitu. Misalnya ini kompleksitas masalahnya apa gitu. Kemudian kedua kita juga harus membandingkan atau mempertimbangkannya dengan waktu dan resiko dari penelitian kita. Yang ketiga itu audiens. Jadi audiensnya itu akademik atau praktisi gitu. Nah, contohnya. Untuk contohnya misalnya untuk deduksi atau deduktif penelitiannya itu tentang efek iklan TikTok pada penjualan. Nah, penjualan ini kan biasanya datanya basisnya angka gitu. Nah, kalau misalnya induksi, misal atau induktif, misalnya itu studi tentang pengalaman kerja remote selama masa pandemi. Jadi ini kan yang diteliti pengalaman ya, pengalaman itu datanya kualitatif. Orang-orang jawabannya beda-beda atau nggak benar-benar real mutlak gitu. Nah, kita masuk ke fungsi literatur review itu. Jadi ada 6 fungsi utama. Sebenarnya bisa kalian baca sendiri. Jadi aku ini sedikit aja. Jadi yang pertama itu kita bisa memposisikan penelitian kita. Kita hubungkan penelitian kita dengan pengetahuan atau penelitian yang sudah ada gitu. Yang kedua itu kita bisa melihat masalah dari sudut pandang baru. Jadi dari informasi literatur-literatur yang kita udah dapatkan, kita bisa bentuk pemikiran kita. Kemudian hindari duplikasi. Jadi jangan buang waktu kalau kita ternyata idenya tuh udah ada gitu. Kemudian yang keempat itu definisikan istilah penting. Jadi kita bisa berikan struktur yang jelas, tulisan kita tuh mau mengarah kemana gitu dari eh, model-model literatur yang udah kita baca gitu. Contohnya waiting for service di box 4.1 ini tuh modul yang dikasih sama dosen gitu, bahan modul tambahan dari selain PPT kuliah. Jadi ada 3 jenis tunggu, ternyata kita dapat istilah baru gitu. Ada pre-proses, in-proses, sama post-prosesnya. Kemudian pelajari metode penelitian lainnya, jadi kita bisa meniru metode yang berhasil digunakan oleh peneliti sebelumnya atau yang mungkin emang mirip-mirip gitu. Kemudian keenam itu masukkan penelitian Anda ke dalam diskusi akademik. Jadi menghubungkan teman-teman Anda dengan hasil penelitian lainnya tuh bisa gitu. Nah, kemudian proses dari critical literature review itu gimana sih? Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama ada observasi itu tentukan topiknya. Contohnya ini bisa kalian baca semua sih sebenarnya. Yang kedua itu kita mencari data dan mengumpulkannya misalnya dari artikel, jurnal, buku, atau dokumen lain yang terkait dengan topik Anda. Dan gunakan kata kunci spesifiknya, misalnya kayak value chain, waiting time, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, problem definition. Jadi kayak kita memahami konteks dari literatur awalnya kita, kemudian definisikan masalah penelitian kita tuh secara spesifik mau apa. Kayak yang udah kita pelajari di week 3 itu tentang problem statement kan kita diajarkan membentuk problem statement itu kayak gimana. Nah yang keempat itu makalahnya itu critical literature review, yaitu mengevaluasi literatur kita secara kritis. Jadi membandingkan literaturnya untuk menemukan celah penelitian yang mungkin belum ada, belum terjawab tadi. Kemudian kita evaluasi sumber kita. Jadi relevansinya, jadi dia tuh benar-benar ngebahas tentang topik kita enggak, kualitasnya juga dia tuh bereputasi atau terpercaya enggak gitu. Nah, yang keenam itu kita mendokumentasikan literatur, jadi mencatat nama penulisnya, tahun, metodologi, dan hasil penelitiannya. Jadi ini contohnya juga ada di modul pembelajaran-nya, terus juga bisa kita lihatnya di box 4.2 gitu secara spesifiknya. Nah, ini langkah selanjutnya, kita kemudian ada deduction atau penyusunan kerangka teorinya. Jadi kita membangun kerangka teori dan akhirnya kita bisa menguji nih identifikasi variabel yang kita mau uji apa aja. Kemudian yang ke-8 itu kita menggenerasi atau membuat hipotesis. Ke-9 kita merancang metode penelitian kita apa. Misalnya tadi yang udah dipelajari deduktif atau induktif atau keduanya gitu. Tadi juga udah disinggung gimana cara mempertimbangkannya. Kemudian yang ke-10 itu ada data collection dan analisis. Kemudian hasil penelitiannya, terjawab nggak pertanyaan-pertanyaan kita atau hipotesis awal kita. Kemudian ada report writing and presentation. Nah, kemudian sumber data untuk literatur review kita, ini sebenarnya bisa kalian baca sendiri karena ini emang benar-benar by teori gitu. Mungkin aku sebutin aja apa ajanya. Kemudian kalian bisa sisanya baca sendiri. Yang pertama itu ada textbook, books atau buku teks. Kemudian jurnal juga bisa, tesis atau konferensi, manuskrip yang tidak terbit kayak unpublished makalah gitu. Kemudian ada report, newspaper, dan juga internet. Karena sekarang kan udah aksesnya mudah ya kemana-mana serba digital dan elektronik gitu. Kemudian untuk database online untuk penelitian bisnis. Ini juga aku input dari modul pembelajaran tambahan itu. Jadi contohnya ini bisa kalian bisa membantu kalian dalam
proses riset bisnis kalian gitu. Kemudian ini juga ada website penting, bisa kalian coba juga. Nah, ini sumber literatur. Jadi literatur ini tuh aku ambil dari PPT kuliah. Jadi emang benar-benar dosen merekomendasikannya lebih sederhananya di sini. Jadi database itu bisa kita cari dari Google Scholar, ScienDirect, dan lain-lain. Kemudian repositorinya dari IPB atau SBIPB Library. Kemudian jurnal terakreditasi. Jadi udah yang kayak aku singgung sebelumnya, kita itu biasanya pakai Sinta 2 ke atas. Nah, kemudian tips mencari literatur secara efektif menggunakan teknologi modern misalnya. Jadi sekarang kan udah serba modern, serba digital. Yang pertama itu database elektronik. Bisa jadi jurnal, bisa juga jadi artikel, dan lain-lain. Seperti yang udah ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada laman pencarian kayak Google dan lain-lain. Itu juga udah banyak yang bisa kita menemukan artikel akademik, tesis, dan juga buku. Kemudian juga ada library resource. Seperti ini juga yang udah disebutkan, database perpustakaan yang ada, itu yang bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian evaluasi sumber literatur kita. Jadi langkah-langkah evaluasi itu yang pertama kualitas sumbernya dulu. Jadi misalnya dia Sinta 2 enggak atau citasinya tinggi enggak gitu. Jadi kita bisa menilai dia tuh bereputasi atau enggak. Kemudian dan ini apakah artikelnya peer review atau enggak gitu. Kemudian relevansinya. Jadi kayak artikelnya benar-benar membahas topik Anda secara langsung enggak, secara spesifik. Kebaruan juga kayak ini tuh infonya up to date enggak atau ternyata udah tahun lama gitu, udah tahun di bawah 2000 itu biasanya jangan. Kemudian reliabilitas, yaitu dari sumber internet yang tidak terverifikasi, misalnya blog pribadi. Berarti kan itu hanya tulisan pribadi ya, asumsi. Benar, bukan benar-benar data by fakta gitu. Nah, ini evaluasi literatur juga, kayak kualitas jurnalnya, apakah dia bereputasi, terus misalnya artikelnya kayak metodologinya jelas dan reliable nggak sih gitu, relevansinya sesuai apa enggak gitu. Sama sebenarnya. Kemudian kita menulis artikel literatur reviewnya. Jadi kita bisa, ini ada metode checklist evaluasi yang bisa kita gunakan. Jadi pertama, literaturnya itu relevan nggak sama tujuan penelitian kita. Kalau benar relevan, checklist. Kemudian teori dari ahli terkemuka nggak, misalnya kayak yang udah sering disebut-sebut di makalah, di jurnal, dan lain-lain gitu. Biasanya itu lebih lebih meyakinkan. Kemudian apakah sumbernya terbaru? Jadi kayak di PB itu di ketentuannya itu maksimal banget itu 10 tahun terakhir. Kemudian untuk format citasinya itu pakai PPKI 2020. Jadi kayak kita udah pakai ini dan sesuai belum gitu. Nah, template evaluasi sendiri ini bisa dibuat seperti tabel ini. Jadi pengarangnya kita tulis, didokumentasikan. Misalnya Smith, kemudian penelitiannya di tahun 2021. Analisis yang digunakan survei, hasilnya produktivitas naik 20%, relevansinya tinggi dengan penelitian kita misalnya. Kemudian perbedaannya mungkin dia fokus ke UMKM, kita fokus ke yang lain gitu. Nah, ini dokumentasi literatur reviewnya. Jadi tujuannya itu melestarikan pengetahuan dari penelitian sebelumnya. Jadi kita nanti nggak benar-benar kehilangan data-data yang udah kita cari gitu. Kemudian meyakinkan pembaca bahwa kita benar-benar memahami topik dengan baik gitu. Jadi kan ada referensi-referensinya yang benar-benar menunjukkan kita tuh topik-topiknya banyak yang relevan atau mendukung gitu. Kemudian tips dokumentasi. Jadi jangan hanya merangkum. Sintesis literaturnya dengan menggabungkan ide dari beberapa sumber. Misalnya peneliti A itu menyebutkan X, sedangkan peneliti B itu menyebutkan Y. Kemudian gunakan format referensi yang tepat. Misalnya APA, Chicago, atau Turabian. Ini tergantung aturan universitasnya sih. Nah, contoh format yang kita pakai itu APA. Jadi kayak misalnya jurnal. Jurnal itu berarti nama penulisnya, kemudian tahunnya, judul artikel, nama jurnal, volumenya berapa, halamannya berapa. Nah, nama jurnal ini biasanya dikasih format miring gitu tulisannya. Kemudian buku. Ini sama, jadi kayak nama, tahun, judul bukunya, dan nama penerbit biasanya gitu. Ini yang biasa dipakai di IPB. Nah, ini latihan praktisnya. Jadi, misalnya kita tadi udah belajar identifikasi pendekatan penelitian ya. Soalnya jika Anda ingin meneliti dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental mahasiswa, pendekatan apa yang paling sesuai? Jelaskan alasannya. Jadi kan ini tentang dampak pandemi, ya, dampak. Nah, kita lihat. Berarti dia jawabannya ternyata bisa dua-duanya. Jadi deduktifnya itu kalau kita mau menguji hipotesisnya secara spesifiknya. Kan deduktif tadi kan data ya, jadi dia lebih spesifik, lebih terstruktur desainnya. Misalnya pandemi meningkatkan stres. Nah, kalau induktif itu, misalnya kita mau memahaminya pengalaman individunya dalam wawancara mendalam. Jadi kayak berbeda dampak secara orang ke orang tuh gimana, atau kayak pengalaman pribadi mereka gitu.
Nah, kemudian latihan yang kedua, ini misalnya kita masuk ke materi evaluasi sumber literatur. Contoh soalnya, misalnya berikan evaluasi singkat terhadap artikel berikut. Kita susun nih, judulnya apa, penulisnya siapa, judulnya apa, metodenya apa, temuannya apa gitu, atau hasilnya. Nah, ini jawabannya. Jadi kualitas jurnalnya itu bereputasi tinggi. Mungkin kita udah benar-benar nyari, ini ternyata jurnalnya dari Journal of Educational Psychology yang ternyata dia reputasinya emang tinggi gitu. Metodologinya jelas, misalnya dia survei online terhadap 500 mahasiswa. Ini kan spesifik banget ya, gitu. Dan relevan mungkin sama penelitian kita. Nah, ini relevansi juga kayak misalnya relevan dengan topik ini nih, topik yang dibahas itu media sosial dan produktivitasnya. Nah, kita masuk ke latihan selanjutnya tentang dokumentasi literatur. Jadi, contohnya itu adalah kita membuat daftar referensi dari topik-topik atau kayak jurnal artikel yang kita udah dapat gitu. Pertama, misalnya artikel pertama itu Impact of Social Media on Productivity. Kemudian artikel keduanya Leadership Styles and Team Performance. Nah, formatnya APA. APA-nya, nah, jawabannya ternyata di sini kita tulis namanya, kemudian tahunnya dalam kurung, sorry, titik. Kemudian ini judul artikelnya, kemudian ini eh, nama jurnalnya, Journal of Business Research. Misalnya kita udah cari-cari nih artikelnya, terus dapat ini namanya, kemudian ini volumenya dan halaman spesifiknya di mana referensi yang udah kita cari. Kemudian ini yang kedua sama, jadi kayak nama, tahun dalam kurung, titik, eh, nama artikel atau judul artikelnya titik, kemudian nama jurnalnya. Nah, ini nama jurnal ini di miringin ya formatnya. Kemudian ini juga ada volume dan juga halaman. Jadi itu format yang biasa dipakai. Nah, yang biasa dipakai itu namanya Panduan PPKI 2020 nih, yang benar-benar paling terbaru terupdate yang dipakai sekarang. Nah, syarat daftar pustakanya itu minimal 20 sumber untuk skripsi. Kemudian prioritaskan jurnal terbitan 1 sampai 10 tahun terakhir. Jadi nggak direkomendasikan banget tahun-tahun yang udah silam gitu. Kemudian hindari jurnal predator. Ini contohnya ini. Ini aku dapat juga dari modul pembelajaran tambahan itu. Nah, jurnal predator itu apa sih? Misalnya ciri-cirinya itu biaya publikasinya tinggi tanpa proses review. Jadi benar-benar pakai uang, nggak diteliti secara benar-benar dia tuh sesuai fakta apa enggak sih, benar apa enggak sih gitu. Terus tidak terindeks di Scopus atau ini gitu. Nah, dampaknya itu berarti reputasinya tuh buruk dan kualitas penelitiannya itu nggak jelas gitu atau merosot. Nah, situs deteksinya itu misalnya ini bisa kalian pakai ya. Ini juga aku dapat dari modulnya. Nah, lanjut kita masuk ke format referensi APA-nya. Sebentar, kita masuk dulu ke bibliografi. Bibliografi itu apa sih? Yaitu daftar semua literatur relevan dengan topik penelitian kita. Nah, referensi. Kalau referensi itu subset dari bibliografi, yaitu hanya mencantumkan sumber yang digunakan dalam tulisan Anda. Jadi ini benar-benar daftar semua literatur yang kita udah cari. Kalau ini tuh benar-benar cuma apa ya, sebagai ini kayak cuma sumbernya, jadi itu disebut referensi yang biasanya juga disebut daftar pustaka gitu di akhir akhir makalah, paper dan lain-lain. Nah, formatnya itu apa sih? Jadi contoh format API-nya buku tunggal penulis nih misalnya, berarti dia nama. Ini nama biasanya nama kedua atau nama terakhir dikomain, kemudian ini titik, dalam kurung titik, dalam kurung tahun titik, kemudian spasi, ini nama artikelnya, kemudian ini juga eh, nama jurnalnya gitu. Kemudian ini tambahannya misalnya dia dipublikasikannya di mana atau em, ya tempat publikasinya gitu. Kemudian ini artikel jurnal itu ada nama sama, kemudian tahun dalam kurung titik, nama artikel, kemudian nama jurnalnya apa, ini dimiringin, kemudian volume dan halaman. Kalau dokumen online, ini seperti ini juga bisa kalian pelajari. Jadi kayak nama, kemudian tahunnya, atau kalau ada detail tanggalnya boleh, kemudian judulnya apa sih, dan kita dari apa, ini ditulis linknya, di copy aja. Oh, video YouTube, ini tuh bisa juga dari namanya siapa, terus tanggal atau kapan tahunnya itu dalam kurung titik. Terus ini juga sama, judulnya apa, part berapa misalnya, terus video filenya apa, pokoknya ini namanya. Kemudian dia sumbernya dari apa, terus di copy linknya. Nah, kemudian teknik citasi dalam teks. Jadi pertama itu ada metode author-year atau APA, yaitu nama penulisnya itu sebagai bagian narasi. Misalnya ditulis banget nih, misalnya nama penulisnya Todd
itu terus di tahun 2015 dalam kurung. Kemudian menemukan bahwa, nah ini baru di copy aja citasinya apa atau kutipannya. Kemudian nama penulis dalam tanda kurung. Misalnya studi, jadi kita nulis dulu apa isi dari citasinya, kemudian baru dalam kurung namanya dan koma tahunnya. Atau ini juga contohnya. Jadi fokus pada bla 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 bla. Kemudian dalam paragraf yang sama. Jadi kita benar-benar tulis kayak tadi, format yang awal, nama penulis, juga tahunnya. Kemudian kita lanjutkan mendefinisikan apa sih teori yang kita ambil. Misalnya kepuasan sebagai respon bla 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 bla. Terus diulangi lagi. Lindgren ini menemukan bahwa apa teori yang kita kutip. Kemudian aturan khususnya. Misalnya ada dua penulis, itu selalu cantumkan kedua namanya. Misalnya ada Tucker and Snell 2024. Nah, ini benar-benar ditulis dua-duanya aja secara langsung, secara gamblang. Kemudian yang kedua itu lebih dari dua penulis. Biasanya gunakan at all. Nah, ini setelah citasi pertama. Jadi, nama yang pertama itu siapa, kemudian at all aja, titik, dalam kurung tahun. Menemukan bahwa selanjutnya bisa ditulis secara langsung aja. Kemudian tanpa penulis, jadi gunakan judul artikel dalam tanda kutip. Misalnya kayak kita benar-benar nggak nemuin siapa sih penulisnya gitu. Atau siapa yang mempublikasikan artikel itu. Nah, jadi contohnya itu kita langsung tulis aja. Misalnya ada batasan seberapa besar resiko yang ingin diambil investor dalam kurung. Nah, ini judul artikelnya. Dan lupa tahunnya. Jadi koma tahun dalam kurung. Tutup kurung. Nah, kemudian aturan kutipan langsung. Nah, jadi untuk kutipan pendek atau kurang dari 40 kata, biasanya gunakan tanda kutip ganda, seperti dialog. Kemudian sertakan halaman sumbernya apa, contohnya gini, ini namanya, terus tahunnya dalam kurung kan, menyatakan bahwa, nah ini kurang dari 40 kata, jadi dia pakai tanda kutip, sampai selesainya. Kemudian kalau kutipan panjang atau lebih dari 40 kata, yaitu tulis dengan blok teks terpisah, indentasi 5 spasi dari margin kiri. Contohnya itu misalnya, ini nama habis di tahun menyatakan bahwa nah ini tuh dipisah blok teksnya kayak ini dia sendiri pakai ini tanda petik kan tanda titik dua gitu baru ditulis bla 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 bla. Nah ini tuh jika hasil kayak apa ya diringkas jadi misalnya benar-benar yang mau dikutip atau kata kuncinya apa dia ditulis aja kayak gini jadi eh, ada ini lanjutannya sebenarnya tapi ditulis cukup dengan tanda kurung titik-titik tutup kurung gitu. Jadi mengubah atau menambah kata nih bisa menggunakan tiga titik ini untuk menghilangkan bagian teksnya. Jadi dia nggak terlalu banyak. Dan tambahkan italic edit jika menemukan kata tertentu. Misalnya kayak penelitian ini penting. Jadi ini kayak pentingnya ini miringin atau di italic. Nah, kemudian contoh kasus membuat referensi dan citasinya. Yang pertama artikel jurnalnya, yaitu seperti yang bisa kita lihat juga, ini bisa dibaca-baca sendiri dan juga dianalisis. Jadi ini kalau misalnya nama jurnalnya itu miring, kayak tadi udah aku jelasin juga, kalau citasi dalam teksnya tadi juga udah dibahas, kutipan langsung itu tanda kutip. Nah, ini latihannya. Jadi format referensi, misalnya soalnya itu kita harus menulis referensi dari artikel jurnal ini, The Impact of Social Media on Productivity. Nah, ini oleh John ini tahun 2022 diterbitkan di Journal of Business Research volume 15 halaman 123 sampai 135. Nah, jawabannya itu berarti kan tadi kalau nama itu formatnya nama belakangnya ya biasanya. Jadi dulu yang tulis koma J ini disingkat. Dalam kurung 2022 titik judul artikelnya titik terus nama jurnalnya di italic kemudian ini kolomnya dan halamannya. Nah, kemudian citasi dan kutipan. Jadi, misalnya kita harus membuat citasi dari kutipan langsung di artikel berikut. Ini Leadership Style and Team Performance, misalnya oleh James Smith. Tahun 2021 diterbitkannya di Journal of Management Studies. Volumenya ada, halamannya ada. Nah, ini jawabannya. Jadi, citasinya itu bisa dalam bentuk gini. Nama dalam kurung tahun menemukan bahwa bla bla bla. Kemudian kalau kutipan langsungnya, itu berarti nama dan juga tahunnya menyatakan bahwa ini bisa dalam dikasih tanda kutip karena kan ini termasuk ke kutipan pendek gitu. Nah, kemudian kita masuk ke materi terakhir yaitu hipotesis, pengertian dan juga karakteristiknya yang pertama kali kita bahas. Nah, hipotesis itu definisinya pernyataan yang memprediksi hubungan antar variabel dalam penelitian. Jadi, dari masalah itu kita tentukan variabel apa sih yang mau kita teliti. Nah, kita buat hipotesisnya gitu. Ini menurut Cooper and Schindler di 2008. Syaratnya itu jelas, terukur, dan berbasis teori. Kemudian dapat diuji secara empiris.
Nah, fungsinya itu memfokuskan tujuan penelitian kita agar nggak kayak terlalu luas, jadi bisa fokus aja neliti ke hal spesifik apa yang mau kita uji. Kemudian menentukan variabel yang diuji, dan juga dasar untuk eksperimen dan analisis data selanjutnya. Jadi nanti nemuin hasilnya tuh benar sesuai dugaan kita apa enggak gitu. Nah, hipotesis itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada simple, itu satu variabel independen dan dependent. Nah, contohnya itu pelatihan meningkatkan penjualan. Jadi ini ada variabel pelatihan dan juga variabel penjualan gitu. Kemudian ada jenis kompleks, yaitu lebih dari 2 variabel. Contohnya itu pelatihan dan intensif meningkatkan penjualan. Jadi kan ini ada 3 ya, pelatihan, intensif, dan penjualan. Kemudian jenis ketiga itu direksional atau prediksi arah. Contohnya kepuasan pelanggan naik jika layanan cepat. Jadi kayak langsung ngarah ke salah satu arah tujuan gitu. Nah, kita masuk ke selanjutnya itu studi kasus. Jadi penelitian tentang pengaruh kemasan ramah lingkungan pada minat beli misalnya. Jadi tugasnya kita rancang satu hipotesis direksional misalnya. Kemudian identifikasi variabel independen dan dependennya. Nah, ini jawaban contohnya. Misalnya hipotesis yang kita ambil dari studi kasus ini, kemasan ramah lingkungan meningkatkan minat beli 15% misalnya. Nah, kemudian berarti independennya itu kemasan ramah lingkungannya, dependennya itu minat beli. Jadi ini secara eh, bebas itu yang bisa datanya ini kemasannya. Kalau secara kita nggak bebasnya atau variabel nggak bebasnya minat belinya. Jadi kan dia terukur dari variabel bebas ini kemasannya berapa, dia berubah gitu, minat belinya berubah. Nah, kemudian langkah membangun hipotesisnya, pertama rumuskan masalah. Contohnya, bagaimana pengaruh pabrik batu bara terhadap polusi air. Nah, kemudian gunakan struktur if then. Template-nya itu misalnya, jika variabel independen diubah misalnya, maka, kan if then, berarti jika makanya itu variabel dependennya berubah gitu. Contohnya nih, jika jumlah pabrik batu bara meningkat, maka polusi air naik gitu. Nah, kemudian definisikan variabel. Jadi variabel independennya itu yang dikendalikan atau diubah, misalnya jumlah pabrik. Kemudian variabel dependen itu yang diukur dari independen ini yang dikendalikan, misalnya tingkat polusi air. Nah, kemudian kriteria hipotesis testable-nya. Syaratnya itu dapat dibuktikan dia benar atau salahnya. Kemudian hasil reproduktifnya, jadi datanya itu konsisten. Nggak benar-benar ngawang atau nggak jelas itu datanya. Kemudian spesifik, jadi hindari kata mungkin atau bisa. Jadi benar-benar kita harus menyorot kalimat yang mau kita ini tuh benar apa enggaknya gitu. Nah, contoh hipotesis testable sama enggak testable-nya. Testable itu siswa yang hadir di kelas memiliki nilai lebih tinggi. Atau paparan sinar UV meningkatkan risiko eh, kanker kulit misalnya. Nah, kalau tidak testable-nya itu bolos tidak masalah bagi siswa. Ini kan subjektif ya, kualitatif gitu. Kalau ini contohnya lagi ultraviolet mungkin menyebabkan kanker. Nah, ini ada kata mungkinnya. Itu ambigu jadinya jatuhnya. Nah, ini contoh studi kasusnya. Jadi, proposisi teoritis. Jadi misalnya ada biaya tambahan mungkin memengaruhi keuntungan produktivitas kerja dari rumah. Nah, hipotesis spesifiknya berarti biaya perangkat keras atau software-nya meningkat, itu mungkin nanti produktivitasnya turun. Atau hipotesis lainnya yang bisa kita ambil, kebutuhan supervisi tambahannya menyebabkan produktivitasnya turun. Atau misalnya komunikasi terbatas itu ternyata menyebabkan peluang efisiensi hilang. Nah, ini semua contoh-contoh yang bisa kita ambil sebagai hipotesis gitu atau dugaan awal. Misalnya kalau misalnya error spotting atau hipotesis buruk, saat kita bekerja dari rumah mungkin menurunkan produktivitas. Jadi kalau ditanya apa yang salah itu nggak spesifik dan nggak testable. Nah, jadi itu aja kesimpulannya. Tadi riset bisnis itu bisa mencari masalah atau peluang. Kemudian problem statement-nya itu harus spesifik dan terukur. Terus ada level analisisnya. Nah, literatur review itu kita harus menghindari jurnal predator. Terus gunakan sumber terpercaya. Kemudian formatnya itu harus sesuai sama aturan IPB. Kemudian hipotesisnya itu harus testable dan berbasis teori. Nah, bisa gunakan struktur if then atau jika maka untuk kejelasannya. Nah, jadi itu aja mungkin dari aku untuk materi di minggu ketiga dan minggu keempat ini. Jadi jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa didiskusikan di lain waktu di kolom chat ya. Oke, jadi itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.